Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjawab 5 pertanyaan, yaitu 1. Apakah ismur ruh atau nama ruh itu benar-benar ada? Yang kedua, apakah benar nama ruh adalah nama syafaat? Yang ketiga, apakah jika kita punya nama ruh bisa selamat dari siksa kubur? Yang keempat, apakah jika kita punya nama ruh bisa masuk surga tanpa hisab? Dan pertanyaan yang kelima, apakah syarat menjadi wali akhir zaman adalah punya ilmu ruh? 5 pertanyaan tadi akan saya jawab di dalam video ini. Pertanyaan pertama, apakah ismur ruh atau nama ruh itu benar-benar ada? Jawabannya adalah tidak ada. Saya akan membuktikan bahwa ismur ruh atau nama ruh itu tidak ada. Di dalam kitab Shahihul Bukhari, juz 1, halaman 78, nomor hadis 349, di sini terdapat hadis yang cukup panjang yang menceritakan tentang peristiwa mi'rajnya, naiknya Nabi Muhammad ke langit pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Di sini kita menemukan nama jasad. Di sini ada nama Adam, Idris, Musa, Isa, Ibrahim. Saya akan bacakan poin pentingnya di sini. Jadi kan di thariqah yang sedang heboh saat ini, Nabi Muhammad itu kan disebut bapaknya ruh. Jadi ruh-ruh manusia ini adalah anak dari ruh Nabi Muhammad. Saya akan bantah bahwa keyakinan itu salah. Perhatikan di sini, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Idris di langit yang ke-6 di sini, perhatikan, bertemu dengan Nabi Idris, maka Nabi Idris ini berkata, "Marhaban bin nabiyyis sholihi wal akhis sholihi." Selamat datang untuk Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Nah, jika ruh Nabi Muhammad itu adalah bapak dari ruh manusia, nah di sini ada Nabi Idris. Kenapa Nabi Idris tidak mengatakan wal abis soleh, dan bapak yang soleh? Tapi beliau mengatakan dan saudara yang soleh. Kemudian juga di sini Nabi Musa. Jadi Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa. Nabi Musa berkata, "Marhaban bin nabiyyis sholih wal akhis sholih." Selamat datang untuk Nabi yang soleh dan saudara yang soleh. Nah, ini ruh Nabi Musa. Ruh Nabi Musa berkata, "Selamat datang, wahai Nabi yang soleh dan saudara." Saudara. Beliau tidak memanggil bapak. Kemudian perhatikan juga di sini bertemu dengan Nabi Isa. Beliau juga mengatakan marhaban bil akhis sholih wan nabiyyis sholih. Beliau juga memanggil saudara. Nah, di sini Nabi Ibrahim ini memanggil anak terhadap Nabi Muhammad. Perhatikan di sini, ketika Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim berkata, "Marhaban bin nabiyyis sholih wal ibnis sholih." Selamat datang untuk Nabi yang soleh dan anak yang soleh. Jadi Nabi Ibrahim memanggil anak terhadap Nabi Muhammad.
Ini ruh Nabi Ibrahim memanggil anak terhadap Nabi Muhammad. Kemudian pertanyaan yang kedua, apakah benar nama ruh adalah nama syafaat? Yang artinya kalau punya nama ruh, maka akan selamat karena dapat syafaat. Itu juga tidak benar. Perhatikan di sini, di dalam kitab Az-Zuhdu war-Raqaiq juz 1 halaman 455 nomor hadis 1287 disebutkan anna rajulan, sesungguhnya ada seorang lelaki, qala, dia berkata, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, ud'allaha, berdoalah engkau kepada Allah, ayyaj'alani min ahli syafa'atik, supaya Allah menjadikanku termasuk kelompok yang mendapatkan syafaat engkau. Maka silahkan simak apa jawaban Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, a'inni bikathratis sujud, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Jadi ketika ada orang minta kepada Rasulullah supaya didoakan, supaya menjadi kelompok yang mendapatkan syafaat Nabi, Nabi tidak kemudian memberikan nama ruh. Nabi tidak bersabda, kalau kamu mau dapat syafaatku, saya akan berikan kamu nama ruh, sehingga dengan nama ruh ini kamu akan mendapatkan syafaat di akhirat. Tidak, Nabi tidak berkata demikian. Nabi bersabda, a'inni bikathratis sujud, bantu aku dengan memperbanyak sujud. Artinya apa? Untuk mendapatkan syafaat Rasulullah adalah dengan memperbanyak sujud, memperbanyak ibadah kepada Allah. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apakah jika kita punya nama ruh bisa selamat dari siksa kubur? Ya, itu dari mana ya? Saya tidak tahu ajaran ini dari mana. Kalau punya nama ruh bisa selamat dari siksa kubur. Padahal ajaran Nabi Muhammad di sini di dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani juz 8 halaman 133 nomor hadis 7605 disebutkan an Abi Umamah, dari Abi Umamah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ittaqul baula, hati-hati terhadap kencing, fa innahu awwalu ma yuhasabu bihil abdu fil qabri, karena sesungguhnya kencing adalah yang pertama kali dihitung terhadap seorang hamba di dalam kubur. Jadi yang pertama ditanya di alam kubur itu bukan nama ruh, tetapi tentang kencing. Kenapa kok kencing ini ditanyakan pertama kali, dihitung pertama kali? Karena ini berkaitan erat dengan ibadah sholat. Ketika kita mau sholat, tapi celana kita itu dalam keadaan najis, maka ibadah sholat kita tidak akan sah. Sehingga kemudian Nabi mewanti-wanti, memberikan peringatan kepada umatnya supaya berhati-hati terhadap air kencing. Karena kalau kita melakukan ibadah sholat dalam keadaan tidak suci, misal terkena najis air kencing, maka ibadah sholat kita tidak akan diterima. Jadi tidak pernah Nabi mengajarkan bahwa jika ingin selamat dari siksa kubur, maka harus punya nama ruh. Tidak ada seperti itu. Itu menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian di dalam kitab Musnad Ahmad, nah ini pertanyaan yang keempat di sini.
Apakah jika kita punya nama ruh bisa masuk surga tanpa hisab? Nah, lagi-lagi nama ruh itu tidak pernah diajarkan oleh Nabi dan tidak pernah diajarkan bahwa jika kita punya nama ruh maka bisa masuk surga tanpa hisab. Tidak ada seperti itu. Bahkan di sini di dalam kitab Musnad Ahmad juz 28 halaman 149 nomor hadis 16.949 qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati salatuhu. Yang pertama kali dihitung terhadap seorang hamba di hari kiamat itu adalah solatnya. Fa in kana atammaha kutibat lahu tammatan. Maka apabila hamba tersebut menyempurnakan solatnya, maka dicatat baginya sempurna. Wa illam yakun atammaha qala Allahu azza wa jalla, dan jika dia tidak menyempurnakannya, maka Allah azza wa jalla berfirman, unzuru hal tajiduna li abdi min tatawwu'in. Lihatlah wahai para malaikat, apakah kalian menemukan terhadap hambaku dari ibadah sunnah. Fatukmiluna biha fariyadatahu, maka sempurnakanlah terhadap solat, maka sempurnakanlah dengan ibadah sunnah tersebut ibadah fardunya. Jadi ketika solat fardu itu ternyata tidak sempurna, maka Allah ini dengan kasih sayangnya masih menyuruh kepada malaikat, coba cari ibadah sunnahnya. Solat sunnah, solat duha, qobliyah ba'diyah. Maka dengan ibadah yang sunnah tersebut, solat sunnah tersebut, yang kurang dari solat fardunya dilengkapi. Nah, jadi tidak kemudian coba cek apa nama ruhnya kalau dia tahu selamat. Tidak begitu. Ya, yang ditanya ini pertama adalah solat fardu. Kalau sempurna maka dicatat sempurna. Kalau tidak sempurna maka oleh Allah disuruh cari solat sunnah sebagai penyempurna atas ibadah solat fardu. Kemudian setelah itu summa zakatu kadzalik. Kemudian zakat seperti itu juga. Summa tu'khadul a'malu ala hisabi dzalik. Kemudian amal-amal yang lain itu atas hitungan itu. Jadi kalau seperti zakat tidak sempurna misalkan, maka diambilkan dari sedekah sunnah. Jadi untuk menutupi kekurangan dari zakat tersebut. Jadi ini hikmahnya kenapa ada solat fardu dan ada solat sunnah. Kenapa ada zakat yang wajib dan kenapa ada sedekah yang sunnah dan sebagainya. Kemudian di dalam kitab Musnad Asy-Syafi'i juz 2 halaman 27 nomor hadis 442, di sini disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam pernah berkhutbah di suatu hari. Maka beliau berkata di dalam khutbahnya. Jadi Nabi Muhammad ini pernah berkhutbah. Ini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang berkhutbah. Nah, tinggal kita mau mendengarkan khutbah Rasulullah atau mendengarkan khutbah orang lain, orang yang ngaku wali misalkan. Tinggal kita pilih mau ikut khutbah Rasulullah atau ikut khutbah yang lain. Perhatikan di sini ada hal yang sangat penting untuk kita perhatikan. Beliau bersabda, wa'lamu annakum mu'raduna ala a'malikum. Ketahuilah oleh kalian, sesungguhnya kalian akan diperlihatkan atas amal-amal ibadah kalian, atas amal-amal perbuatan kalian. Jadi di hari kiamat itu bukan nama ruh, tetapi
amal-amal perbuatan kita yang akan menentukan, karena akan diperlihatkan oleh Allah. Maka di sini di dalam surat Az-Zalzalah ayat 7 sampai 8 disebutkan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Maka barang siapa berbuat kebaikan seberat atom atau seberat biji sawi, artinya sangat kecil kebaikannya, yarah, maka dia akan melihatnya. Jadi barang siapa yang berbuat baik sekecil apapun ketika di dunia, maka oleh Allah di akhirat kebaikan tersebut akan diperlihatkan. Artinya Allah akan menghitung secara rinci, mulai dari yang terkecil sampai yang besar akan diperlihatkan. Kemudian wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang berbuat keburukan seberat atom atau seberat biji sawi, maka dia akan melihatnya. Jadi tidak ada yang namanya nama ruh akan menjadi penentu di alam kubur, di alam akhirat. Tidak ada. Nanti yang akan dihitung itu adalah amal ibadah kita. Kemudian yang kelima, apakah syarat menjadi wali akhir zaman adalah punya ilmu ruh? Nah, ini sangat bertentangan dengan apa yang diajarkan di dalam Islam. Jadi terbalik, ya, malah terbalik. Mari kita perhatikan di dalam kitab tafsir Al-Baghawi. Jadi kan pertanyaannya, apakah syarat menjadi wali akhir zaman adalah punya ilmu ruh? Nah, justru kalau dia ngaku punya ilmu ruh, justru dia bukan wali. Kok bisa? Perhatikan di sini. Di dalam kitab tafsir Al-Baghawi, juz 5, halaman 125 disebutkan, Waruya an Ibnu Abbasin annahu qol, diriwayatkan dari Ibnu Abbas sesungguhnya dia berkata, Inna Quraisyan qad ijtama'u wa qalu, sesungguhnya suku Quraisy benar-benar telah berkumpul dan berkata, Inna Muhammadan nasha'a fina bil amanati wassidqi, sesungguhnya Muhammad telah tumbuh di tengah-tengah kita dengan sifat amanah dan kejujuran. Wa mattahamnahu bikidbin, dan kita tidak pernah menuduhnya terhadap kedustaan. Wa qad idda'a madda'a, dan sungguh dia telah berdakwah sesuatu yang dia dakwahkan. Fab'atsu nafaron ilal yahudi bil madinati, maka utuslah oleh kalian sekelompok orang menuju Yahudi yang ada di Madinah. Was'aluhum anhu, dan bertanyalah kalian kepada orang-orang Yahudi tentang Muhammad. Fa'innahum ahlu kitabin, karena sesungguhnya orang Yahudi itu adalah ahli kitab. Artinya kitab itu diturunkan kepada bangsa Yahudi dan banyak nabi yang diutus ke tengah-tengah mereka. Artinya sedikit banyak orang-orang Yahudi ini tahu ciri-ciri, tanda-tanda seorang nabi. Kemudian faba'atsu jama'atan ilaihim, maka mereka, orang-orang suku Quraisy ini, mengutus sekelompok orang menuju orang Yahudi. Faqalatil yahudu, maka orang Yahudi berkata, Saluhu an salasati asya'a, tanyakanlah oleh kalian kepada Muhammad tentang 3 perkara. Fa in ajaba an kulliha aw lam yujib an syai'in minha falaysa binabiyyin, maka apabila dia menjawab semuanya atau dia tidak menjawab satu pun darinya, maka dia bukan nabi. Jadi 3 pertanyaan ini menjebak. Ya, kalau dijawab semuanya, maka dia bukan nabi. Kalau tidak dijawab semuanya, berarti dia bukan nabi. Wa in ajaba an itsnaini wa lam yujib an wahidatin fahuwa nabiyyun. Dan apabila dia menjawab
dua perkara dan tidak menjawab satu perkara, maka dia nabi. Jadi oleh orang Yahudi ini diberi 3 pertanyaan, yang mana 2 pertanyaan ini bisa dijawab oleh nabi dan rasul. Tetapi 1 pertanyaan, nabi dan para rasul itu tidak akan pernah bisa menjawabnya. Nah, termasuk Nabi Muhammad. Kalau dia nabi, pasti akan sama dengan nabi-nabi terdahulu. Sehingga kalau 3-tiganya dijawab atau 3-tiganya tidak dijawab, berarti dia bukan nabi. Tapi kalau 2 dijawab, 1 tidak dijawab, berarti dia nabi. Apa pertanyaannya? Fasaluhu an fityatin faqadu fiz zamanil awal ma kana min amrihim. Tanyakanlah oleh kalian kepada Muhammad tentang pemuda-pemuda yang hilang di zaman yang awal, tentang perkara mereka. Jadi disuruh bertanya tentang pemuda-pemuda yang dulu pernah hilang di zaman terdahulu. Fa'innahu kana lahum hadithun ajibun. Karena sesungguhnya mereka memiliki cerita yang aneh. Kemudian wa an rajulin balagha syarqal ardi wa gharbiha. Dan tanyakan pula tentang seorang lelaki yang mencapai timurnya bumi dan baratnya bumi. Ma khabaruhu, bagaimana kabarnya? Kemudian yang ketiga, dan tanyakan wa anir ruhi, tentang ruh. Jadi pertanyaannya ada 3. Tentang pemuda yang pernah hilang, tentang lelaki yang mencapai timurnya bumi dan baratnya, dan tentang ruh. Kemudian fasa'aluhu, maka mereka pun bertanya kepada Nabi Muhammad. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ukhbirukum bima sa'altum ghadan. Aku akan mengabarkan kepada kalian tentang apa yang kalian tanyakan besok. Walam yaqul insyaallah, dan Nabi tidak mengatakan insyaallah. Falabithal wahyu, maka wahyu terhenti. Jadi Nabi mengatakan besok saya akan jawab pertanyaan itu. Nabi tidak mengucapkan insyaallah. Padahal ini perkara gaib. Nah, maka wahyu terputus. Qala Mujahid berkata, Ithna asyrata lailatan, 12 malam. Jadi terputusnya wahyu ini selama 12 malam. Waqila, dan dikatakan khamsata asyara yauman, 15 hari. Wahyu terputus 15 hari. Wa qala Ikrimatu arba'ina yauman, dan Ikrimah berkata 40 hari. Jadi ada 3 pendapat terkait terputusnya wahyu, karena Nabi tidak mengucapkan insyaallah. Ada yang mengatakan terputusnya wahyu itu 12 malam, ada yang mengatakan 15 hari, ada yang mengatakan 40 hari. Nah, kemudian perhatikan di sini, wa ahlu Makkah yaquluna, dan penduduk Makkah berkata, wa adana Muhammadun ghadan wa qad asbahna la yukhbiruna bi syai'in. Muhammad berjanji kepada kami besok, dan sungguh kita telah masuk waktu pagi, dan dia tidak memberikan kabar satupun. Hatta hazinan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mim mukthil wahyi, sampai Nabi bersedih sebab terputusnya wahyu. Wa syuqqa alaihi ma yaquluhu, dan menjadi berat atas Nabi apa yang ma yaquluhu ahlu Makkah, dan menjadi berat terhadap Nabi sesuatu yang diucapkan oleh penduduk Mekah tersebut. Tsumma nazala Jibrilu biqaulihi, maka malaikat Jibril turun membawa firman Allah, wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghada illa ayyasha Allah. Janganlah kamu benar-benar mengatakan terhadap sesuatu
sesungguhnya aku akan melakukannya besok, kecuali atas kehendak Allah. Jadi Nabi ditegur oleh Allah, kalau mau melakukan sesuatu itu ucapkan insya Allah. Kemudian wa nazala fi qissatil fityati. Kemudian turun jawaban tentang 3 pertanyaan tadi. Dan turun di dalam kisah fityah, pemuda-pemuda yang hilang yang ditanyakan tadi, am hasibta anna ashabal kahfi warraqimi kanu min ayatina ajaba. Apakah kamu mengira sesungguhnya ashabul kahfi dan raqim itu adalah mereka termasuk tanda-tanda kami yang aneh? Nah, ini jawabannya. Kemudian diceritakan di dalam surat Al-Kahfi. Berarti pertanyaan pertama dijawab. Wa nazala fi man balagha asy-syarqa wal gharbah, dan turun di dalam pertanyaan tentang orang yang mencapai timur dan barat. Wa yas'alunaka 'an dzil qarnain. Mereka bertanya kepadamu Muhammad tentang Dzulqarnain, dan juga diceritakan. Nah, berarti pertanyaan kedua juga dijawab. Dan pertanyaan yang ketiga, wa nazala fir ruhi, dan turun untuk menjawab pertanyaan tentang ruh. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Mereka bertanya kepada Muhammad tentang ruh. Qul, katakan olehmu hai Muhammad, ar-ruhu min amri rabbi. Ruh adalah termasuk urusan Tuhanku. Jadi tentang ruh Nabi Muhammad tidak menjawab. 2 pertanyaan dijawab, 1 pertanyaan tentang ruh tidak dijawab. Nah, tidak menjawabnya Nabi tentang pertanyaan ruh ini membuktikan bahwa beliau adalah Nabi. Karena nabi-nabi terdahulu ketika ditanya tentang ruh, mereka juga tidak menjawabnya. Nah, jika nabi-nabi terdahulu termasuk Nabi Muhammad diakui sebagai nabi, termasuk tandanya adalah tidak menjawab pertanyaan tentang ruh, maka ketika ada orang yang mengaku wali dan mengaku tahu ilmu ruh, maka ini adalah dusta karena bertentangan dengan akidah dari seluruh nabi. Karena seluruh nabi ketika ditanya tentang ruh, mereka tidak menjawab. Nah, maka bagaimana mungkin ada seorang wali mengaku wali dan mengaku tahu ilmu ruh? Maka ini adalah dusta yang sangat besar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bisa menjadi bahan pertimbangan bagi teman-teman di dalam menilai isu yang saat ini sedang trending di internet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam.